Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Video ini dibuat untuk menuntaskan Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya jika kita saling kenal mengenal. Berikut biografi yang membuat video ini. Sebelum kalian tahu bagaimana terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gerhana? Apakah kalian juga tahu apa yang dimaksud dengan gerhana bulan dan gerhana matahari? Mari kita simak bersama-sama. Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Akan terjadi gerhana ketika matahari, bumi, dan bulan ada di satu orbital. Yang dimaksud dengan satu orbital yaitu ketika matahari, bumi, dan bulan ada di satu garis yang lurus. Sebelum kalian tahu bagaimana terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, kalian harus tahu komponen apa sih yang ada sehingga terjadinya gerhana. Yang pertama yaitu adalah matahari. Matahari dikatakan sebagai bintang karena dapat memancarkan sinarnya sendiri. Matahari sebagai pusat atau poros dari tata surya. Matahari diam. Matahari tidak berputar ataupun bergerak. Yang kedua yaitu adalah bumi. Bumi merupakan sebuah planet. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Bumi berputar pada porosnya. Jadi, bumi berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu adalah bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan selalu mengelilingi bumi. Bulan tidak punya cahaya, akan tetapi cahaya matahari terkena bulan lalu dipantulkan ke bumi. Ketiga komponen tersebut jika ada di satu garis yang lurus atau satu orbital, maka akan terjadi gerhana. Seperti yang ada di gambar tersebut. Matahari, bumi, dan bulan ada di satu garis yang lurus atau satu orbital. Maka itu akan terjadi gerhana. Matahari, bumi, dan bulan tidak akan saling bertabrakan. Kenapa? Karena Allah sudah mengaturnya. Jika matahari, bumi, dan bulan bertabrakan, artinya semesta ini akan hancur karena bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Lintasan hitam yaitu lintasan untuk bumi mengelilingi porosnya atau mengelilingi matahari. Sedangkan lintasan biru yaitu lintasan untuk bulan mengelilingi bumi, sehingga ketiga tersebut tidak akan bertabrakan. Lintasan tersebut berbentuk elips. Lintasan tersebut dinamakan orbit atau orbital. Gambar tersebut adalah sketsa terbentuknya gerhana. Sebelum kalian tahu bagaimana terjadinya gerhana, kalian harus tahu apakah itu daerah umrah dan apakah itu daerah penumbrah.
Apakah kalian tahu apa itu daerah umbra dan daerah penumbra? Daerah umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan daerah penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya terhalang, yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Macam-macam gerhana. Gerhana ada dua, yaitu yang pertama adalah gerhana matahari, yang kedua adalah gerhana bulan. Apa itu yang dimaksud dengan gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan total. Pada gerhana ini, bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Gerhana bulan sebagian. Pada gerhana bulan sebagian, tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Gerhana bulan penumbra. Pada saat gerhana bulan penumbra, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Macam-macam gerhana matahari. Gerhana matahari total terjadi jika saat puncak gerhana, bulatan matahari ditutup seutuhnya oleh bulatan bulan. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi jika bulatan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari bulatan matahari. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi jika bulatan matahari atau saat puncak gerhana hanya menghalangi sebagian dari bulatan matahari. Gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida bergeser antara gerhana total dan gerhana cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida ini relatif jarang. Dampak gerhana matahari antara lain yaitu: yang pertama, timbulnya bahaya kerusakan mata. Yang kedua, menipisnya sementara lapisan atmosfer. Yang ketiga, meningkatnya kegiatan wisata. Yang keempat, terganggunya pola hidup tanaman dan hewan. Dampak gerhana bulan antara lain yaitu: dampak positif. Yang pertama, tidak berbahaya bagi mata atau ibu hamil. Yang kedua, meningkatkan mood. Yang ketiga, menguatkan iman. Yang keempat, memberi pengetahuan pada manusia. Dampak negatif dari gerhana bulan yaitu: yang pertama, terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, terganggunya kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, cuaca yang begitu ekstrim. Yang keempat, pemicu gempa bumi. Yang kelima, malam menjadi lebih gelap. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Jangan lupa ya, share, like, comment, and subscribe. Thank you.